Selamat datang di kelas Fitokimia 1. Di pertemuan kali ini, saya Roshamur Cahyan Forestrania akan memaparkan mengenai senyawa metabolit sekunder saponin. Adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah pengertian, biosintesis, karakteristik, struktur kimia, penggolongan, dan metode identifikasi saponin. Nama saponin mulanya diperoleh dari nama senyawa khas yang didapat dari akar tanaman soapwort atau Saponaria rubellum dan Saponaria vacaria L. var. alba yang umumnya digunakan sebagai bahan deterjen. Saponin sendiri diambil dari bahasa Latin sapo, yang berarti soap atau sabun karena senyawa ini mempunyai kemampuan untuk menimbulkan busa jika dikocok dalam air dan sebagai agen pengemulsi atau surfaktan. Istilah saponin kini telah dipakai untuk menamai golongan senyawa metabolit sekunder yang memiliki kemiripan karakteristik dengan nama saponin awal. Berikut ini merupakan skema biosintesis senyawa metabolit sekunder secara umum. Senyawa saponin biosintesis via isoprenoid yang diproduksi melalui jalur mevalonat dan jalur non-mevalonat. Jalur non-mevalonat ini disebut juga sebagai methyl erythriol pathway dan umumnya disingkat sebagai MEP. Proses biosintesis saponin melibatkan serangkaian reaksi enzimatis, meliputi enzim geranil difosfat sintase, farnesyl difosfat sintase, dan sekualen sintase. Senyawa saponin memiliki karakteristik yang khas. Ciri spesifik senyawa saponin adalah senyawa ini mampu membentuk larutan koloidal apabila dikocok dalam air. Sifatnya menyerupai sabun dan merupakan senyawa aktif permukaan sehingga dapat menimbulkan buih atau busa yang stabil ketika dikocok dalam air. Selain itu, golongan senyawa saponin juga dapat menyebabkan hemolisis pada sel darah merah. Ciri lain dari senyawa saponin meliputi memiliki rasa pahit yang tajam hingga rasa yang sangat manis. Dapat mengiritasi membran mukosa. Saponin merupakan senyawa amfifilik, yakni molekul yang memiliki sifat hidrofilik, yakni terdapat pada bagian glikon yang larut dalam air, dan hidrofobik atau lipofilik, artinya bagian lainnya yaitu bagian aglikonya tidak larut dalam air. Kemudian, saponin adalah senyawa non-volatile yang mudah larut dalam air dingin maupun air panas dan alkohol, namun tidak larut dalam pelarut organik non-polar seperti benzen, N-heksan, dan ether. Senyawa ini bersifat racun bagi hewan berdarah dingin dan dikenal merupakan racun kuat untuk ikan dan amfibi. Banyak di antaranya yang telah digunakan sebagai racun ikan karena dapat melumpuhkan fungsi pernafasan dari insang. Saponin yang berpotensi beracun disebut sebagai sapotoksin. Saponin juga dapat membentuk kristal dan sebagian besar bersifat amorf di alam. Berikut ini merupakan struktur kimia saponin, di mana saponin adalah senyawa dalam bentuk glikosida yang terdiri dari unit aglikon baik berupa steroid atau sterol ataupun berupa triterpenoid yang berikatan dengan satu atau lebih gugus gula. Bagian aglikon dari saponin dikenal juga dengan sebutan sapogenin atau genin, sedangkan bagian gugus gula dikenal dengan istilah glikon. Kedua bagian ini dihubungkan dengan ikatan glikosidik, yakni ikatan karbon dan oksigen gugus gula pada atom C3, sehingga membentuk suatu senyawa saponin yang memiliki gugus gula dan aglikonnya. Gugus gula atau glikon pada saponin dapat larut dalam air tetapi tidak larut dalam alkohol absolut, kloroform, ether, dan pelarut organik nonpolar lainnya. Sedangkan gugus aglikon dapat larut dalam lemak dan dapat membentuk emulsi dengan minyak dan resin. Struktur saponin ini menyebabkan saponin bersifat seperti sabun atau deterjen, sehingga saponin disebut sebagai surfaktan alami. Selanjutnya adalah mengenai penggolongan saponin. Berdasarkan struktur aglikonnya, saponin dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yakni tetrasiklik triterpenoid saponin atau saponin steroid, kemudian pentasiklik triterpenoid saponin, dan steroidal alkaloid saponin. Pentasiklik triterpenoid saponin dapat dibedakan lagi menjadi monodesmosidik triterpenoid saponin dan bidesmosidik triterpenoid saponin. Pada tetrasiklik triterpenoid saponin atau saponin steroid, tersusun atas aglikon berupa inti steroid dengan C27 yang berikatan dengan gugus gula. Saponin steroid dapat digunakan sebagai prekursor atau bahan untuk sintesis sejumlah steroid yang berpotensi untuk pengobatan, seperti untuk sintesis vitamin D, hormon seks seperti testosteron, progesteron, dan estradiol, untuk sintesis glikosida jantung seperti dikoksin dan digitoksin,
ataupun kortikosteroid seperti kortison asetat, kortikosteron, dan aldosteron. Untuk sintesis kontrasepsi oral seperti mestranol dan noretisteron, dan steroid diuretik seperti spironolakton. Saponin golongan ini tersebar pada tanaman monokotil seperti Dioscoriaceae, Amaryllidaceae, dan Liliaceae, dan pada tanaman dikotil seperti Leguminosae dan Solanaceae. Namun, golongan ini kurang terdistribusi luas di alam dibanding triterpenoid saponin. Contoh tanaman yang mengandung saponin steroid adalah Panax ginseng, yakni pada bagian radix, mengandung senyawa saponin steroid ginsenoside atau panaxoside. Kemudian Dioscorea sp pada bagian umbi kering mengandung senyawa diosgenin sebanyak 4-6% yang merupakan aglikon dari saponin diosin. Diosgenin umumnya digunakan untuk sintesis obat golongan steroid seperti kontrasepsi oral, hormon seks, dan beberapa kortikosteroid. Berikut ini adalah struktur dari senyawa golongan saponin steroid dan contoh-contoh senyawanya di alam. Senyawa ini memiliki cincin 6 tetrasiklik dan cincin 5 bisiklik. Bagian aglikonnya terdapat cincin heterosiklik, yakni berupa cincin furanosa dan cincin piranosa. Selanjutnya adalah pentasiklik triterpenoid saponin atau saponin triterpenoid. Saponin triterpenoid tersusun atas aglikon yang merupakan inti triterpenoid C30 yang berikatan dengan gugus gula. Sapogenin atau aglikon pada saponin triterpenoid dapat dibedakan menjadi alfa-amirin, beta-amirin, dan lupeol. Turunan terpenting dari aglikon saponin ini adalah asam triterpenoid yang berperan sebagai senyawa pertahanan alami pada tanaman. Contohnya adalah asam ursolat, asam uleanolat, dan asam olikolat. Jenis saponin triterpenoid paling banyak tersebar di alam. Saponin jenis ini jarang ditemukan pada tanaman golongan monocotyledone, tetapi banyak ditemukan pada dicotyledone, terutama pada kacang-kacangan Leguminosae, kelompok pinang Araliaceae, Caryophyllaceae, Sapindaceae, Polygalaceae, dan Sapotaceae. Contoh tanaman yang memiliki saponin triterpenoid adalah Glycyrrhiza glabra, yakni pada bagian akarnya mengandung senyawa glycyrrhizin sebanyak 2-15% dari akar kering. Senyawa ini memiliki rasa 30-50 kali lebih manis dari sukrosa. Ini adalah struktur dari senyawa golongan saponin triterpenoid beserta contoh senyawanya, yaitu glycyrrhizin. Saponin triterpenoid ini dapat digolongkan lagi berdasarkan pada jumlah gugus gula yang terikat pada inti aglikon, yakni monodesmosidik triterpenoid saponin, di mana memiliki satu gugus gula yang terikat pada C3 pada aglikonnya dengan ether linkage, kemudian bidesmosidik triterpenoid saponin, yang merupakan saponin dengan aglikon yang memiliki dua gugus gula, yakni pada C3 dengan ether linkage dan C28 atau C24 dengan ester linkage. Selanjutnya adalah golongan terakhir dari saponin, yaitu saponin alkaloid. Saponin pada golongan ini memiliki struktur aglikon mirip steroid, yakni dengan C27, namun memiliki cincin piperidin yang mengandung atom N atau nitrogen, bukan atom O atau oksigen pada cincin piranosa yang ada pada saponin steroid. Contoh tanaman yang memiliki saponin jenis ini adalah Solanum hasianum, yaitu pada bagian buah beri kering. Senyawa steroidal glikoalkaloid pada tanaman ini adalah solasodin. Senyawa ini adalah hasil hidrolisis dari saponin alkaloid solasonin yang banyak digunakan sebagai bahan sintesis obat steroid. Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi adanya saponin pada suatu sampel? Untuk mengidentifikasi saponin, pertama dapat dilakukan uji buih, yakni dengan menambahkan sampel dengan air panas, kemudian didinginkan dan dikocok kuat-kuat selama 5 menit. Adanya buih yang mantap atau tidak hilang dengan penambahan asam klorida 2N menandakan adanya saponin. Dasar dari uji buih ini adalah adanya absorpsi molekul saponin pada permukaan air yang mengakibatkan menurunnya tegangan permukaan air, sehingga dapat menimbulkan terbentuknya buih. Selanjutnya adalah dry foam test, yakni dilakukan dengan mengocok sampel dengan air dan dipanaskan di water bath. Kemudian ditambahkan minyak zaitun dan dikocok kuat-kuat. Adanya saponin ditandai dengan terbentuknya emulsi. Dasar dari pengujian ini adalah saponin memiliki gugus yang bersifat hidrofilik dan lipofilik, sehingga memiliki kemampuan menurunkan tegangan permukaan dan sebagai agen pengemulsi atau surfaktan.
Yang ketiga adalah identifikasi saponin dengan uji hemolisis, yakni dengan cara sampel dicampur dengan larutan dapar fosfat lalu dipanaskan, didinginkan, dan disaring. Kemudian filtrat diambil dan dicampur dengan suspensi darah. Kemudian didiamkan selama 30 menit. Adanya zona hemolitik yang teramati menandakan keberadaan saponin. Dasar dari pengujian ini adalah saponin merupakan senyawa racun yang dapat menghancurkan atau hemolisis sel darah merah. Selanjutnya, bagaimana cara membedakan saponin anglikon triterpenoid dan steroid? Untuk membedakan jenis saponin dapat dilakukan dengan reaksi Salkovsky. Jika hasil yang muncul menunjukkan warna kuning yang lama-kelamaan berubah menjadi warna merah tua kecoklatan, artinya terdapat senyawa steroid. Namun, jika terbentuk lapisan kuning keemasan, menandakan adanya senyawa triterpenoid. Kemudian untuk membedakan golongan anglikon saponin dapat juga dilakukan dengan reaksi Lieberman-Burchard. Jika hasil yang muncul menunjukkan warna hijau biru, maka menandakan adanya senyawa steroid. Sementara itu, jika terbentuk warna merah muda sampai merah kecoklatan, maka mengindikasikan adanya senyawa triterpenoid. Demikian materi mengenai saponin pada mata kuliah Fitokimia 1. Saya Roshamur Cahyan Forestrania undur diri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.